Alam roh ya alam di luar manusia berada ya. Ya dulu saya pernah mimpi ada sosok ya laki-laki pakai baju koko, pakai peci, ya sudah berumur lah, tidak tua, dan dia bilang mau ikut saya. Lalu dalam pikiran saya dikatakan bahwa itu adalah Sastro. Nah, saya kaget kan. Saya teringat Sastro ini adalah nama jin perewangan mbah saya dari pihak ibu saya. Dari wujudnya yang di alam roh itu, orang Jawa bilang itu gondrowo ya, karena dari penampilannya kalau manifest dalam atau merasuk dalam tubuh mbah saya itu, dia mengurai rambut, dia bergelayutan gitu seperti ya orang hutan. Lalu saya cuma bilang gini, saya Kristen. Udah, dia senyum lalu dia pergi. Lalu saya mimpi lagi juga, masih kerabat saya menamakan dirinya paranormal, laki-laki, juga nanya saya di alam mimpi itu, kamu Kristen? Lalu saya jawab, ya. Udah hilang gitu ya mimpinya. Lalu sekitar 3 tahunan yang lalu ya, kami dikejutkan dengan meninggalnya seorang ibu di lingkungan tetangga kita, dan itu baru diketahui 2 hari ketika ada tetangga yang lainnya di sekitar depan rumah melihat bahwa terasnya itu kok mati. Lalu berusaha ngecek, mencari tahu kenapa kok lampunya mati. Lalu ketika lewat samping mau menuju belakang di area dapur, ibu ini sudah tergeletak ya, terlentang. Nah, di situ dia waktu itu hidup dengan anak laki-lakinya juga yang dalam keadaan stres, kata orang itu ya. Dan ada diduga bahwa ibu ini tidak mati dalam keadaan wajar. Saya langsung manggil anak-anak saya, dan ibu saya juga ya, ibu saya muslim juga, saya ajak berdoa, saya pimpin doa bahwa kami turut berduka atas meninggalnya ibu ini, dan kami menyerahkan ibu ini untuk bisa diterima oleh Tuhan di alam sana dalam perjalanannya dalam keadaan baik gitu ya. Intinya seperti itu. Lalu beberapa hari kemudian saya mimpi, saya melihat ibu ini, saya melihat banyak antrian orang, dan antrian orang ini adalah orang-orang yang akan menuju kematian. Ibu ini sudah berada di luar antrian orang-orang ini, ada seperti pagar besi ya, warnanya hitam. Lalu ibu ini sudah berada di area pagar itu ya, keluar dari antrian itu. Tapi ibu ini panggil-panggil nama saya sambil kayak meraih-raih gitu ya, kayak sepertinya minta tolong gitu kan. Lalu saya bilang, intinya kenapa, saya bilang gitu. Lalu di tangan saya ini, saya melihat di tangan saya ini ada genggaman sesuatu yang dibungkus dengan kain putih ya. Saya ulurkan ke itu di pagar itu, di sela-sela pagar besi itu. Lalu saya berikan, saya bilang intinya sudah ambil ini, nggak apa-apa, pergi saja, saya bilang gitu. Lalu sampai ini. Lalu ibu ini akhirnya dengan seperti kayak sedih gitu ya, akhirnya dia pergi gitu. Dan saya juga mimpi tetangga saya yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu juga. Dulunya dia tinggal kontrak rumah ya, di tanah yang akhirnya tanah itu dibeli oleh bapak saya, sehingga orang ini pindah ke kontrakan di sebelah, tanah sebelah yang dimiliki oleh orang lain. Dan di tanah yang dulu bekas didirikan rumahnya dia itu kami menemukan botol, yaitu pas kami sedang menggali, saya waktu itu masih SD ya, sedang menggali mau tanam apa gitu ya. Lalu menemukan botol ini coklat warnanya, lalu kami buka dan isinya adalah kain dibungkus kecil kayak pocong gitu ya, dibungkus, dan isinya itu berupa jarum segala macam gitu ya. Nah, si bule ini semasa hidupnya dia rajin sembahyang, dia rajin mengaji, berpuasa, dia seorang janda membesarkan 2 anaknya, dia mengalami kehidupan yang karena mungkin sudah ditinggal suaminya untuk menikah lagi, jadi dia mengalami kesusahan, banyak kesusahan. Suatu hari kami dikejutkan, dia tidak pernah
jarang sekali keluar dari rumah. Satu kali dikejutkan, dia keluar rumah, badannya kurus, rambutnya sudah memutih, dan beberapa hari kemudian lalu dikabarkan si bule ini meninggal. Nah, dalam mimpi saya itu pun juga sudah sekian puluh tahun ya itu terjadi. Lalu saya mimpinya ya mungkin 5 tahunan terakhir ini ya, itu dia bilang gini ke saya, kayak dia orang ketakutan lihat saya gitu ya. Dia bilang katanya takut dalam bahasa Jawa, tapi ya katanya dia takut sama yang sama saya gitu kan. Dalam pikiran saya itu ada Tuhan Yesus Kristus gitu ya.